Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nifa Rani Dewi. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas A semester 3 dengan nomor induk mahasiswa saya 21105540014. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari BFV, yaitu tugas UAS tentang teori-teori dasar komunikasi interpersonal. Di sini saya akan membahas tentang Social Penetration Theory atau biasa disebut SPT. Jadi, materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang Social Penetration Theory atau SPT, atau dalam bahasa Indonesia yaitu teori penetrasi sosial. Apa sih itu teori penetrasi sosial? Jadi, teori penetrasi sosial adalah teori komunikasi yang terkait dengan proses pembentukan relasi atau hubungan ketika individu beranjak dari komunikasi yang superficial ke komunikasi yang lebih intim. Maksudnya apa sih yang lebih intim di kategori teori penetrasi sosial ini? Yaitu arti intim dalam teori ini yaitu komunikasi yang bersifat intim, tidak hanya mengacu ke intim secara fisik namun juga secara emosional dan intelektual. Yaitu proses penetrasi sosial membutuhkan interaksi atau perilaku verbal, non-verbal, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan sekitar atau konteks tertentu. Kemudian analogi dalam Social Penetration Theory atau SPT. Jadi di dalam Social Penetration Theory ini menggunakan analogi bawang. Bawang di sini bukan bawang putih tapi diumpamakan sebagai bawang bombay atau bawang merah yang memiliki setiap lapisan atau layer. Nah, fungsi dari lapisan atau layer ini digunakan sebagai citra seseorang, di mana dia akan menggambarkan citra berlapis-lapis. Jadi orang melihatnya dari lapisan luar sebelum mengenal ke lapisan lebih dalam. Jadi analogi dalam Social Penetration Theory menggunakan analogi bawang, di mana perlu berlayer atau perlu kedekatan untuk semakin jauh lebih dekat atau lebih mengenal orang tersebut. Kemudian apa sih contoh dalam realitas kehidupan? Jadi contoh dalam realitas kehidupan dalam Social Penetration Theory ini itu ketika seseorang mengawali atau memulai suatu hubungan, di mana setiap orang baru yang kita temui ini memiliki berbagai lapisan kepribadian, di mana ketika kita menuju ke, misalnya kita menargetkan orang ini untuk menjadi teman dekat kita, tentunya kita harus memiliki interaksi, komunikasi, dan sosialisasi. Intinya lebih ke interaksi komunikasi yang lebih sering dengan dia agar dia juga nyaman dan terbuka kepada kita. Jadi kita upas setiap lapisan-lapisan dalam kepribadiannya dengan komunikasi dan interaksi tersebut agar dia juga nyaman dan terbuka kepada kita. Kemudian di sini ada konsep resiprositas, yaitu secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok. Ini dari Sairing 2002. Dalam resiprositas dan SPT ini atau Social Penetration Theory, yaitu konsep resiprositas juga berkaitan dengan teori ini karena konsep tersebut menggambarkan bahwa seseorang membuka bagian dirinya ke individu yang lain. Individu tersebut akan mengikuti dan melakukan hal yang sama. Hal tersebut merupakan hal yang signifikan dalam proses pengembangan suatu hubungan. Kemudian contoh penerapan SPT dalam konteks PR ini dapat dilihat ketika seorang profesional PR dari suatu agensi atau konsultan memiliki seorang klien baru dari sebuah perusahaan yang menggunakan jasa untuk mengembangkan desain branding perusahaan. Jadi, untuk dapat bekerja sama dengan baik dan mengetahui, tentu perlu upaya yang tepat dari kedua belah pihak untuk lebih mengenal satu sama lain, termasuk juga mengenal perusahaan dan budayanya. Awal hubungannya mungkin lebih digunakan untuk mengenal karakteristik dan kepribadian serta kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, setelah terjadi diskusi, interaksi, kemudian pertemuan yang cukup rutin dan kedua belah pihak lebih mengenal, atau akan terjadi interaksi yang lebih casual dan akrab dengan catatan strategi komunikasi yang dilakukan tepat sasaran dan harapan seiring berkembangnya hubungan profesional tersebut, target yang diharapkan juga akan tercapai. Jadi itu merupakan contoh penerapan dari SPT dalam konteks PR.
Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas video ini. Untuk memenuhi tugas UAS, apabila ada kesalahan kata maupun sikap dan perbuatan dari saya yang baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.